Mana? Oh, nggak boleh. Orang nginep ya. Hiking. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, udah lama nggak bikin vlog lari-lari di hutan. Hari ini tanggal 16 September 2025. Selamat ulang tahun Rasya. Selamat ulang tahun yang ke Rasya yang berapa ya? Ke 8. Semoga sehat selalu, jadi anak soleh, nambah hafalannya, sehat selalu. Nggak ngucapin buat Rasya? Adik. Mas. Mas. Iya, udah nggak adik lagi dia. Hari ini kita mau ke Cisadon. Udah lama nggak ke Cisadon. Jam 6.40. Oh iya, belum dinyalain. Mau santai-santai aja. Kita parkir di parkiran Pak Ahmad. Parkiran Pak Ahmad bayar 20.000. Ada toilet bayar 3.000. Kita mulai jalan di ketinggian 742 mdpl. Santai-santai aja. Oh, hai. Oh, hai. Angkot. Hai. Perjalanan dari rumah sekitar 1 jam. Hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Berapa lama naik turun? Ya nggak tahu berapa lama naik turun. Sapi. Ini ada parkiran juga, selain ada parkiran Pak Ahmad. Di sini parkiran Petruk. Parkiran Petruk di depan kandang sapi Prabowo. Hari ini entah mau lari atau jalan aja. Enak banget udaranya. Berapa bulan nggak ke Cisadon? Terakhir ke Cisadon antara Januari atau Februari. Udah lama banget. Apa yang baru sekarang? Sementara belum ada yang baru. Belum tahu. Yang baru cuman jalanan ke arah sini. Yang kalau kita lewat Sentul City, sebelum masuk kilometer 0 itu jalanannya parah, lubang-lubangnya gede-gede. Tapi bisa lewat jalan lain
Tapi ada bisa lewat jalan lain. Lewat apa ya namanya ya? Jalanannya lebih mulus. Mungkin karena setiap hari Pak Presiden lewat jalan itu, makanya jalannya lebih mulus. Nanti pas kalau dari arah sini kilometer 0 itu belok kiri ya? Ya, kalau dari arah atas, dari arah sini, pas kilometer 0 jangan ambil kanan, karena nanti ketemu jalan buruk lagi. Ambil jalur kiri. Jalannya mulus, Jalannya mulus walaupun tapi lebih lama, agak berkelok-kelok. lebih panjang. Ya, lebih panjang, lebih lama. Jadi motornya juga ada. Biasa di depan sini ada pos tiket. Terakhir trekking trail run 3 bulan 4 bulan yang lalu ke Pasir Jambe, Pasir Putih sama Aldi. Udah lama juga. Selama nggak ke Sentul, paling kita lari-larian aja di jalan raya biar tetap jaga kondisi. Oh, sekarang udah dibuatin gerbang. Kan memang udah ada. Tadinya nggak pakai gerbang, cuma pakai portal kayaknya. Ya kak. Masih satu orang 5.000. Ini gerbang baru. Ini tiket retribusinya. Kalau mau pakai motor ke atas 10.000. Ini ke arah kanan juga bisa. Ke arah kanan nanti tembus ke gerbang selamat datang di itu, di mana? Di hutan. Oh bisa ke Kampung Awan, belok kiri. Oke, kita belok kiri aja. Jadi tadinya tiket masuk di sini tuh cuman weekend aja. Sekarang hari biasa juga udah ada yang nungguin. Tapi nggak apa-apa. 5.000. Ini paling murah di antara semua gerbang masuk di Sentul. Iya. Kalau setahu saya dari hasil obrolan ya apa namanya dengan warga sini, dari hasil tiket itu buat perbaikin jalan, buat sumbangin ke kas desa juga. Yang jelas ini paling murah. Kalau kita ke Bukit Ciung itu parkir di Basecamp Ciung itu parkir 20.000. Terus tiket masuknya 15.000. Nah, ini Ciung kelihatan dari sini. Cium yang mana? Nah, itu. Yang paling belakang itu apa? Itu apa namanya? Pancan. Mana? Yang paling belakang. Itu ya yang belakang itu Pancar, yang itu Ciung. Coba kita zoom. Nah, itu pos Ciung. Ya, itu atasnya Ciung.
Posium bayarnya 15.000. Nanti waktu masuk di atas di posnya ada tiketnya disobek. Kalau Bukit Daolong juga 15.000. 15.000 kalau tadinya tuh mau dari Panisan arah dari Mula Pancar itu sempat ditutup gerbang tiketnya. Tadinya tiketnya itu 10.000. Ada mungkin sekitar 1 bulan gerbangnya ditutup gratis bolak-balik. Tapi akhirnya dibangun lagi sekitar sebulan 2 bulanan yang lalu. Itu sekarang malah naik jadi 15.000. 15.000. Nah, tapi kalau kita masuk dari arah Gunung Pancar, kalau udah beli tiket di Gunung Pancar, biasanya nggak kena retribusi lagi di gerbang Panisan. Tapi kalau kita masuk dari Lui Pangaduan, itu kena lagi. Nah, yang lucu tuh di Lui Pangaduan, di tiketnya itu tiket parkir sama tiket melintas Lui Pangaduan. Padahal kita sendiri nggak lewat Lui Pangaduan. Kita lewatnya dari arah hutan-hutan. Makin ke sini, yang narikin retribusi bukan lagi di pos Lui Pangaduan, tapi dia nongkrongnya di gerbang masuk Harbitur perumahan. Jadi orang yang mau lewat Forest Hill yang harusnya nggak lewat Lui Pangaduan tetap juga kena tarik retribusi. Kalau mau nggak kena retribusi, nggak tahu. Kalau nggak mau kena retribusi, bisa naik dulu ke Gunung Pancar. Tapi capek dari tanjakan Abah Doni. Mantap itu tanjakannya. Pedes tanjakannya. Tapi Nah itu nggak bayar tuh. Itu nggak bayar. Kalau mau latihan naik gunung kayaknya lewat situ. Nggak bayar. Terus kalau ada lagi jalan masuk gerbang Panisan yang di Wangun Depok itu 15.000 juga. 15.000 juga. Kalau yang nggak mau kena retribusi tiket, bisa lewat Pasir Pete. Pasir Pete, tapi jangan ambil gerbang belok ke arah gerbang Panisan. Lurus aja terus. Ada di vlog saya yang kita ke Pasir Jambe, Pasir Pete. Itu mengenai retribusi. Nah, mengenai retribusi mungkin bisa jadi pilihan buat kalian mau lewat mana. Jadi bahan pertimbangan juga. Yang jelas mau dari arah manapun kita bisa keliling ke seluruh bukit yang ada di Sentul ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini spot yang longsor beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Tapi insya Allah udah aman.
Jalannya udah dibersihkan lagi. Cuman hati-hati kalau lewat sini saat hujan deras, kemungkinan longsor masih ada. Berat gini ya, Apaan? jujur. Kita lari tipis-tipis aja. Trek Cisadon ini biasanya digunakan untuk melatih endurance, trail runner. Biasanya lewat jalur ini looping bisa di atas 3-4 kali. Satu kali loop sekitar 14-15 km. Tiga puluh 35 menit kita sampai di gerbang kawasan hutan negara agrowisata Cisadon. Ketinggian 975 mdpl, jarak dari parkir 1,9 km, kenaikan elevasi 211. Kok kamu lemah sekali hari ini? Biasanya duluan. Ini sejarah. Sejarah mencetak. Dia duluan. Rekor. Biasanya aku duluan. Hari ini lemas. Lemah sekali dia. Kemarin habis interval. Kayaknya udah gak kepengen lari. Ya udah saya aja lari-larian ya. Ibu jalan aja. Ini masih jauh Pondok Peluru ya?
Enggak, cuman 500 meter paling. Udah deket. Iya, See you deh. see you. Nah, kalau udah sampai di sini, biasanya tanjakannya nggak begitu curam. Bentar lagi kita sampai di Pondok Pemburu. Biasanya jadi rest area bagi yang mau ke Cisadon. Camp Komando. Kita sampai di Pondok Pemburu. 53 menit. Ketinggian 1065. Kita sudah 3,20 km. Elevation gain-nya 302. Oke, kita nunggu istri dulu. Kayaknya hari ini dia kecapean. Kemarin hari Senin habis interval. Habis interval, hari ini diajakin naik ke Cisadon. Ya, di sini kalian bisa istirahat di sini, makan di sini, ada warung, ada gorengan, ada mie instan, ada cola. Udaranya enak. Di sini untuk sinyal, coba kita lihat ya. Untuk sinyal Telkomsel nggak ada sinyalnya, kosong. Jadi kita nikmati aja kesunyian ini. Ya, baterainya udah mau habis, mau ganti baterai dulu. Baterainya ada di Ibu Farah.
Oke, kita lanjut lagi habis ganti baterai. Biasanya 45 menit udah nyampe sini. Sejam. Hari ini hampir sejam nyampe sini. Cuman 3 kilo sejam. Apa namanya, lihat-lihat. Karena biasanya kalau kesini kan lari ya, Iya. pernah lihat-lihat. Biasanya dia kalau kesini tuh Kayak dikejar gogok. kayak dikejar ya. Kalau sekarang lihat-lihat, baru tahu di sebelum Pondok Pemburu tuh ada villanya, Ada kafe. ada kafe, terus ada tahu sih cuman nggak begitu ngeliat. Biasanya dia lari terus, dia cuman ngeliat ke depan aja. Hari ini dia menikmati perjalanan. Terus bingung pas waktu tadi ada tanah-tanahnya udah. Nah, kemarin kita sama Aldi masuk sini nih, Datar Hamerang. Ya, tembus nanti ke Pasir Teh. Enggak, males. Shadon aja. Sekarang di sini kata si yang di Pondok Pemburu rame tiap weekend, nggak kayak gini. Kalau ini kan pagi, Ya. pagi jam 6:30 tuh suasananya kayak gini, jarang ada orang, kayaknya cuma kita doang. Tadi ada bocil-bocil di belakang sekitar 5 orang, Bocil. terus ada yang masih pada sarapan di bawah, belum pada naik. Nah sekarang orang-orang kalau weekday dia itu banyak naik sore, Pulang malam. Terus Mungkin pulang kerja dulu, ya baru ke sini. banyak bocil-bocil. Kalau sore di sini hujan sekarang, jadi mereka pada bawa senter, Bawa headlamp. ya. Kita pagi aja, tim pagi. Nah, kalau weekend di sini udah kayak pasar. rame banget. Kalau yang pagi gini cocok buat yang introvert. Ya nggak pengen difoto. Soalnya kalau hari Sabtu Minggu weekend Banyak. di sini banyak tukang foto. Udah kayak di CFD. Nah, kalau persiapan orang pertama kali mau naik kayak begini, Kalau persiapan naik kayak gini, sebaiknya sepatu. Karena jalurnya kalau umpamanya habis hujan licin. Tapi kalau setelah Pondok Pemburu jalurnya makadam, isinya bebatuan, nggak gitu licin. Tapi kalau sebelum Pondok Pemburu itu jalurnya tanah liat. Jadi kalau hujan itu lumayan licin. Jadi kalau bisa pakai alas kaki yang proper, sendal gunung juga bisa. Hati-hati ya. kalau capek mau naik ojek juga banyak. Ada ojek sini. Ada warung, banyak warung di sini. Tenang aja. Mau gorengan, mau semangka, mau pokari. Di Pondok Pemburu juga ada. Ada. Berdiri Pondok Pemburu. Minum cola sama pisang goreng. Ada videonya tuh. Enak juga dia. Pisang gorengnya. Mungkin yang bikin mall sepi hari Sabtu Minggu mungkin karena orang lari ke sini mungkin. Bosan orang-orang cari udara sejuk. Sekarang kan Jakarta udaranya ya asap semua. Di sini tuh kayaknya buat ngegantiin udara-udara kotor yang kemarin dihirup. Ya, sini seger banget nih. Dulu awal kita kesini sempet maju mundur, mau nggak? Karena ibu yang satu ini takut begal katanya. Ya, kalau perempuan kan ngelihat kayak gini sepi gitu kan, Ternyata begal, kalau enggak hantu. Ternyata rame di sini. Terus orangnya ramah-ramah. Ya. Terus pernah aku waktu itu ke atas sendiri, aku masih di bawah, ketemu orang-orang gitu.
orang-orang lokal sih. Karena kalau pagi kan masih sepi. Aman sih, insya Allah aman. Insya Allah aman. Asal jaga sikap ya. Karena mereka kan warga juga pengen di sini tuh Ya, rame. karena di sini juga Mereka bisa meningkatkan perekonomian. Kita lihat di sepanjang rute di Panisan dari Wangun itu lumayan banyak warung. Setiap bukit-bukit di sini pasti ada warung. Pasir pete, pasir jambe, pasir teh, pasir apa lagi? enak-enak lagi. Enak-enak. Makanannya enak-enak. Nasi sambal Mau liwetan di sini juga bisa. bisa. Tinggal Mau pesen. tinggal pesen aja. Kalau mau Nanti. nomor teleponnya kita ada. Ya, Tinggal tanya aja di komen ya. kalau di warung Bu Badriah itu di Bukit Panisan itu kalau weekend ada ikan mujair. Kalau hari biasa ada juga. Dan Nggak semuanya sih. uniknya ada nasi merah. Nasi merah. Oh ya, katanya lagi musim alpukat di sini. Iya ya. Mudah-mudahan nanti ada alpukat, kita makan alpukat Itu udah bulan kemarin tuh. bulan ini katanya. Katanya kalau musim durian juga lumayan banyak durian di sini. Ya kan waktu itu pernah kita kesini lagi musim durian kan. Iya, tapi nggak ada orang jualan. Yang jelas di sini pohon paling banyak itu pohon kopi. Tapi belum pernah ngerasain kopi Cisadon. Ada yang jual kopi yang di warung di atas. Iya, dia jual kopi. Kopinya kayaknya dari kebun sendiri. Hari ini kita banyak omong ya. Ceritain pengalaman aja. Oh iya, terus kalau cewek tuh dia bawanya bawa minum. Iya, Bawa minum. tisu basah. Tisu basah. Terus bawa kacamata hitam. Ya, sunscreen. Ya harus pakai sunscreen. Terus Kalau bisa bawa jas hujan. ya sebenarnya kalau Karena di sini tuh hujan, biarpun gak musim hujan, kadang-kadang hujan turun sore. siang kadang-kadang juga ya. Namanya juga Bogor. Kalau pagi sih kita belum pernah hujan ya. Belum. Paling kena kabut aja. Kena kabut. Kita tuh paling pagi mulai jam 6. Ya, jam 6. Tadi agak kesiangan. Nah terus jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan. Soalnya kalau pagi-pagi di sini biasanya belum pada buka. Bukanya agak siangan. Ada sih yang di bawah, yang di apa tuh namanya, kalau yang di depan kandang sapi Prabowo itu dia udah pasti buka. Udah pasti buka dari pagi. Kalau warung Pak Ahmad sudah buka tapi belum ada makanan, gorengan dan sebagainya. Oh ya, kalau bisa jangan buang sampah sembarangan ya. Dikantongin aja, nggak berat kok. Permasalahan umum di tempat wisata di Indonesia itu sampah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngajarin ke generasi selanjutnya. Ini bisa tembus ke Panisan, Villa Prabowo, kesana Palasari, Sarongge, Palasari. Apa tuh namanya yang ada air mancur tuh? Kita Curug Love di sana. Kita kali kedua trekking di Sentul, dari Panisan tembus ke sini.
tembus ke sini, kita ke Cisadon, turun Curug Love. Waktu itu jaraknya berapa kilo ya? Lumayan lah. Kayaknya di atas 15 deh. Iya. Mungkin di atas 15 nggak ya? 18, nggak nyampe 20 aja. Karena kita Tukang apa? hiking. Bagi kita 15 kilo itu udah jauh. Jadi buat Aldi yang ngajakin ke Rawa Gede yang PP-nya 25 kilo nanti ya. Karena kita udah 6 bulan juga nggak kesini ya. Iya. Nggak nanjak maksudnya. Jadi Adaptasi nanjak, lagi. ya nanjak kali ini tuh lumayan Ngepisan. pisan. Ini enak hari nih. Banyakan jalan-jalan ke mall. Iya, banyak kan jalan-jalan ke mall, ngopi-ngopi. Ngopi. Jadi kalau kayak gini tuh ngebayanginnya ngopi-ngopi di Sofa. Makan cake. Banyak malasnya deh. Lari pemalas. Tapi kita juga lagi hobi road sih sebenarnya. Lagi hobi road tapi nggak naik-naik progresnya. Gitu-gitu Kita senang-senang aja. kita pelari rekreasional. Datar. Nah, kalau datar Kita lari. nah terus sepatu ya. Biasa pakai sepatu road. Terus pakai sepatu buat trail ini. Berat. Rasanya berat. Beratkan. Kaki sama bujur ini udah naik. Nah, beratkan. Tapi ya maksudnya dia orang sini cuman dia sadar lingkungan gitu ya. Jadi kita barusan jalan sama si AA punya kebun di sini, dia ngolah kebun di sini, Akamsi. Cerita tentang keprihatinannya. Katanya sih dia seneng banyak orang kesini, rame, olahraga. Tapi di satu sisi dia agak miris juga karena jadinya sampah banyak banget. Si AA di belakang. Orang ngebuangin sampah sembarangan. Dari tadi kita emang lihat sampah plastik banyak banget ya. Sampah sosis, sampah makanan ringan. Apa salahnya kalian yang kesini simpen sampahnya sampai di bawah, jangan dibuang sembarangan. Apalagi sampah plastik itu kan susah terurai, bisa banjir di sini. Kesian warga yang di bawah kena longsoran, kena banjir. Ayo mulai kesadaran buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian suka alam, harusnya kalian bisa jaga alam. Atau ada yang mau inisiatif kita bersih-bersih di Cisadon? Kalau ada yang punya inisiatif, punya kawan-kawan yang mau, ayo. Barusan ngobrol sama istri, kalau ada teman-teman yang mau, boleh kita bersih-bersih di jalur Cisadon. Bersih-bersih itu masa nggak mungutin sampah sih? Mungutin sampah. Bukan kita nyapu ya. Yes. Mungutin sampah-sampah. Apa namanya, sampah Botol, sosis. Nih. Ini kan nggak mungkin mamang-mamangnya yang buang beng-beng
Ini pasti pengunjung yang melakukan ini. Masuk hutan bambu. Adem, dingin. Sekarang nggak gitu gelap ya. Ya udah banyak yang ditebang. Ini pelan-pelan. Udah nggak jago nih turunan. Masa baru berapa bulan yang nggak bisa? Nek, iya nek. Aku nggak pernah mampir ke mana. Ayam gede banget ya. Iya. Dikasih apa Bu sama siapa Bu? Kilimanjaro, Kilinjo. Itulah baunya enak. Kayak minyak. Kayak minyak tawon, minyak lawang. Katanya ini udah hampir punah. Terus pohonnya gede. Udah jarang pohonnya. Ya, biasanya katanya orang sini suka diminum sama air panas, diaduk sampai kayak jadi teh gitu. Terus berkhasiat buat seger tubuh. Sama buat ngusir ular. Bisa buat yang melata-melata katanya takut karena baunya wangi. Tapi ini tadi dari pas kan baru dipotong nih pas dikasih wangi banget. Sekarang udah agak berkurang dia wanginya. Mungkin harus dipotong Iya. baru dia wangi. Katanya buat kenang-kenangan kalau ke Cisadon. Jadi inget sama dia. Iya. Ingat sama dia. Iya. Jangan kalian yang ninggalin kenang-kenangan plastik di sini ya. Nah. Wah, jernih banget air sih. Jernih banget airnya. Lagi makan kelapa mungkin. Sampai Cisadon. Selamat datang di Cisadon.
7 kilo 1 jam 58. Biasanya 1,5 jam lebih sedikit. Hari ini santai banget. Elevation gainnya 476, ketinggiannya 1157. Seger banget. Ada ojek sini, naik gratis, turunnya bayar. Mungkin bagus aja nih. Warnanya ganti. Dari dicat. Iya. Ada soang. Awas kamu dikejar orang kan di sini. Iya. Sampai Kampung Cisadon. Leweh hijau 6 kilo, Curug Lop 4,5 kilo, Rawa gede 6,9 kilo, Panisan 6,5, Villa Prabowo 7,4 kilo. Udah selesai di warung Cisadon, cuman minum kelapa muda aja. Keberan sepatu. Dia pengen nyobain Babuko lebih empuk. Ternyata uppernya juga lebih lembut. Ini upper Keras. T-Rex lebih keras. Ini enak banget. Kayak pakai Crocs. Kalau dari situ ke sini kayak pakai Crocs. Kayak Oke, apakah kita akan lari? Saudara-saudara? Serah, cobain lari. Atau kita malas-malasan lagi? Gak jadi ke Rawa Gede, kita cuman ke Cisadon aja. Gini aja udah. Rawa Gede masih 6,9 kilo lagi. No. Ini aja udah capek. Sebenarnya nggak capek sih, panas. Ya udah kesiangan. Udah kesiangan, Terus tadi jalannya pelan bukan pelan lagi tuh. sambil ngobrol. 2 jam, Bu. Biasanya lari dia meninggalkan. Biasanya bolak-balik itu berapa jam? Biasanya bolak-balik 2,5 jam. 2,5 jam. Sekarang Belum aja dinyalain. 2 jam. Sekarang baru naik 2 jam. Naik turun. Gimana rasanya sepatunya, Bu? Empuk banget. Empuk banget, terus
kayak apa namanya, meshnya juga, uppernya juga lebih enak ya. Ya akarnya lebih enak, lebih ya lebih enak sih atas bawah tuh enak. Ini emang lebih keras sih Trax. Kerasa ya Di kalau apa, kalau napak tuh keras ya. di bagian punggung kakinya juga kerasa lebih Ini keras. size sama ya, Size-nya sama. tapi itu lebih sempit ya yang Terex. Iya. Nah. Nah, tadi kelapanya enaknya manis, Dingin lagi ya. dingin lagi. Ini ngeluarin kelapa dari mana ya kok dingin? Apa? Ini ngeluarin kelapa dari mana? Kulkas kali. Biar makanya tetap manis sih. Tapi masih lebih manis waktu kita di Garut. Nah, itu kan baru turun dari pohon. Manis banget. Sama yang di Lombok itu, yang di pinggir pantai itu. Manis banget itu. Manis banget. Enak banget. Kalau ini ya udah lama di bawah sih. Iya, Tapi enak juga. daripada yang di Jakarta, di Bekasi. Kenyang minum. Ini salah satu yang baru di Cisadon, jembatan kayu. Biasanya kita nyemplung di air. Biasanya kita di situ, danau. Tadi kita di ujung kampung Cisadon. Ini bisa ke Pasir Lemo. Tes. Ini ke kanan bisa ke Pasir Jambe. Nyampe juga, balik lagi. Gimana? Capek dari tadi? Hah? Di bawah aja. Iya, itu ada pipa di bawah. Berapa jam? 3 jam 30 ya. Kan aku sama. Tadi nggak dimatiin ya? Enak nggak? Enggak. Kenapa? Lagi enggak ini kali ya. Nggak, bedanya sama ini apa? Oh, satu. Hmm. Iya. Keras. Keras. Ah.
14 kilo, 14.29, 14.30, 3 jam 26. Hah, jauh banget. Aku matiin. Terakhir kita, iya 3 jam 26. Iya, aku kan lebih lambat. Terakhir kita 2 jam 50 loh. Ini udah lama nggak begini-begini, terus juga kurang tidur. Kemarin baru tempo, baru Interval. Oke, sudah selesai. Lari trail run kali ini dipersembahkan untuk Rasya. Selamat ulang tahun, Rasya. Ada Mas. Sehat-sehat semua. Kalau mau nyobain kesini boleh. Nanti parkirnya di Pak Ahmad. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ketemu di perjalanan. Entah di Panisan, Cisadon, atau dimanapun. Atau di gunung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.